Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang bertemakan kompetensi abad ke-21 dengan judul menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing tinggi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan pada abad ke-21. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Karita Dwi Artayani dengan akhiran NIM 017. Dan selanjutnya kepada rekan saya, Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Komang Arya Purnawan dengan NIM 22120123. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Sinta Indrayani dengan NIM 22120210027. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah konsep pendidikan abad ke-21. Yang kedua ada karakteristik pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga ada tantangan pendidikan di abad ke-21. Dan yang keempat adalah solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Langsung masuk pada tahap pembahasan yang pertama, yaitu konsep pendidikan abad ke-21. Seperti yang diketahui, dalam pembelajaran abad ke-21, sistem pendidikan yang awalnya berbasis dari teacher center akan diubah menjadi student center, di mana pada kesempatan kali ini, kurikulumnya lebih memperhatikan mahasiswa untuk aktif dan mencari tahu tentang materi pendidikan itu sendiri. Abad ke-21 juga dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativitas, serta aplikasi nilai murni dan juga etika. Pada abad ke-21, pola pemikiran abad ke-21 menekankan peserta didik agar mampu berpikir kritis, bagaimana cara mereka mampu menyelesaikan masalah dengan bersikap rasional untuk memutuskan keputusan terbaik. Lalu, adapun mampu mengintegrasikan segala ilmu dengan kehidupan nyata, di mana ilmu-ilmu yang dipelajari merupakan ilmu pengetahuan yang sangat relevan dengan kehidupannya. Lalu, adapun memahami teknologi, di mana pada saat era globalisasi, tentunya perkembangan zaman akan mempengaruhi teknologi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah informasi serta cakap dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Tentunya ketika kita berkomunikasi dengan baik, secara tidak langsung kita memiliki sifat kolaboratif untuk melakukan sebuah kolaborasi antar sesama. Next slide. Adapun prinsip pembelajaran pada abad ke-21, yang pertama adalah instruction should be student-centered, di mana hal ini dimaknai pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi tidak hanya para peserta didik, namun pada tenaga pendidik ataupun guru juga harus melakukan pendekatan untuk mengetahui kemampuan-kemampuan peserta didiknya. Bagaimana cara dia belajar dan bagaimana atau langkah apa yang tepat ketika dirasanya sebuah pembelajaran tidak cocok dengan peserta didik tersebut. Jadi perlu adanya pendekatan antara tenaga pendidik dan juga peserta didik. Yang kedua ada education should be collaborative. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Karena dalam setiap pembelajaran perlu adanya sikap kerjasama ataupun kegiatan kerja kelompok yang pastinya membutuhkan lebih dari satu orang. Sehingga dengan komunikasi yang baik, kita bisa melakukan kolaborasi yang baik juga bersama dengan orang lain. Yang ketiga adalah learning should have context, yang diartikan sebagai materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana para peserta didik belajar dari pengalamannya di sekitar lingkungan pribadinya. Tenaga pendidik menggabungkan metode atau mengembangkan metode pembelajaran yang membuat peserta didik dapat terhubung dengan dunia nyata. Jadi, para guru akan berusaha untuk melakukan pembelajaran yang setidaknya memiliki contoh nyata dalam kehidupan kita dan pastinya sangat relevan dengan kehidupan, sehingga tidak akan jauh ataupun melenceng dari kehidupan nyata para peserta didik. Dan yang keempat yang terakhir adalah schools should be integrated with society,
yang dimana sekolah dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Peserta didik dalam ilmu pengetahuannya akan diajarkan dengan sekolah sebagai fasilitator yang dimana akan membuat peserta didik mampu memiliki pengetahuan yang pastinya akan bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri ke depannya dan juga diharapkan mampu untuk membawa perubahan di daerah itu tersebut. Next slide. Adapun karakteristik pembelajaran abad ke-21 yang dibagi menjadi 6 komponen. Yang pertama ada kreatif dan inovatif atau kreatif and inovatif. Hal ini merupakan kondisi peserta didik yang dituntut untuk memiliki daya pikir cerdas dalam berinovasi guna menciptakan ide baru. Bisa dilihat dalam contohnya, seorang karyawan dalam sebuah perusahaan yang memiliki pemikiran kreatif dengan berinovasi mampu menciptakan terobosan-terobosan baru untuk memajukan perusahaan tempatnya bekerja. Hal tersebut mencontohkan bahwa karyawan tersebut memiliki sebuah kreativitas dan juga inovatif untuk membawa terobosan-terobosan atau menciptakan ide baru yang pastinya lain dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah sifat berpikir kritis atau the nature of critical thinking. Dimaknai sebagai kondisi peserta didik yang mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang tengah dihadapi dengan daya pikir tingkat tinggi demi mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah di dalam sebuah perusahaan yang tengah dilanda sebuah masalah, pastinya akan membuat atau membutuhkan solusi yang baik. Lalu ada seorang karyawan yang berpikir kritis dengan kemampuan berpikir rasional, yang dimana sifat berpikir kritis ini cenderung mengarah kepada bagaimana cara seseorang berpikir secara rasional dengan menghubungkan antara ide yang dimiliki serta pemikiran logis untuk menghasilkan keputusan terbaik. Adapun yang ketiga ada pengintegrasian ilmu atau integration of the science, di mana kondisi peserta didik mampu menggabungkan antar berbagai ilmu yang telah didapatkannya, ilmu disiplin, ilmu pendidikan, atau ilmu semacamnya, yang akan diterapkan dengan berbagai penciptaan-penciptaan sumber karya ataupun karya nyata yang bagus dan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan kita. Yang keempat adalah mudah mendapatkan informasi atau easy to get knowledge. Hal ini merupakan makna di mana pada saat era globalisasi yang mempengaruhi hidup manusia, di mana pada tahun 2022 ini kita hidup di era society 5.0 atau sering yang disebut dengan era super smart, di mana manusia akan dimudahkan untuk mendapatkan segala jenis informasi dari segala penjuru di 5.0 ini. Pada era Society 5.0, dengan demikian penerapan prinsip ataupun karakteristik dari abad kompetensi 21, peserta didik dituntut untuk mampu tergerak secara mandiri untuk melakukan gerakan-gerakan baru demi masa depannya. Sebab kemudahan teknologi akan sangat membantu para peserta didik untuk mendapatkan informasi. Jadi para peserta didik dituntut untuk memiliki sifat mandiri akan dirinya sendiri. Yang kelima ada berjiwa komunikatif dan kolaboratif atau communicative and collaborative spirit. Kondisi ini kondisi di mana peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik guna memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang asing untuk dapat menjalin sebuah hubungan. Contohnya, di sebuah perusahaan akan mengeluarkan sebuah produk baru. Tentu ia akan membutuhkan seorang karyawan yang memiliki komunikasi yang baik agar dapat mempengaruhi rekan kerjanya untuk menyetujui ajakan kerjasama yang secara tidak langsung melibatkan tindakan kolaborasi atau kolaboratif antar dua buah pasangan ataupun antar dua buah perusahaan guna mencapai tujuan yang sama, yakni keuntungan bagi perusahaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah menghargai perbedaan pendapat atau respect differences of opinion.
Hal ini dimaknai sebagai kondisi di mana peserta didik mampu menghargai segala jenis perbedaan pendapat dan tidak semata-mata hanya mengutamakan pendapat pribadinya saja. Karena seperti yang kita ketahui, kita memiliki banyak sekali perbedaan dan otomatis secara tidak langsung juga kita memiliki banyak perbedaan dari segi perspektif sudut pandang masing-masing. Jadi, tindakan tersebut pastinya mencakup collaboration, di mana citra yang harus dibangun untuk hal tersebut pastinya harus memiliki dampak baik, agar tidak mempengaruhi proses-proses lainnya ke depannya. Jadi, dengan saling menghargai pendapat ataupun respect differences of opinion, kita telah melakukan sikap sikap toleransi terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Next slide. Materi selanjutnya adalah tantangan pendidikan di abad ke-21. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tantangan yang akan dihadapi dunia pendidikan di abad ke-21. Rujuk kembali pada tujuan yang ingin dicapai pada abad ke-21 ini, yaitu mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya hal ini tidak terlepas dari sesuatu yang disebut pendidikan. Sehingga pada abad ini pendidikan tentu harus direvolusi dan berorientasi pada pembelajaran yang lebih modern, namun tetap mengajarkan pendidikan karakter. Mengingat nilai-nilai karakter seperti rasa ingin tahu, mampu beradaptasi dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian, baik itu sosial dan budaya, serta memiliki inisiatif, merupakan faktor penting yang sangat relevan dalam proses menyongsong era Society 5.0. Inilah yang kemudian menjadi tantangan pendidikan di abad ke-21, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, peserta didik harus dilatih untuk memahami tuntutan kompetensi abad ke-21 atau yang dikenal dengan istilah 4C. Adapun bagian-bagian dari 4C sendiri dalam kompetensi pembelajaran abad ke-21 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu communication atau komunikasi. Kemampuan seseorang dalam menyampaikan gagasan serta pemikirannya secara jelas, cepat, dan efektif dapat diartikan sebagai communication. Dalam berkomunikasi, terdapat beberapa sub-skill yang harus mampu untuk dikuasai, salah satunya kemampuan berbahasa. Sudah dapat dibuktikan oleh para peneliti di bidang komunikasi bahwasanya pada proses interaksi yang terjadi antar individu, bahasa dianggap sebagai media yang paling efektif dalam keberlangsungan suatu proses komunikasi. Di dalam dunia kerja juga komunikasi dimaknai sebagai strategi dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, seorang karyawan tentu harus menampilkan performa terbaiknya ketika mengajukan proposal kepada petinggi dari sebuah perusahaan. Maka, untuk bisa memiliki performa yang baik, maka karyawan tersebut harus memiliki strategi komunikasi yang baik pula, sehingga keterampilan yang dimiliki seseorang akan memberikan pengaruh kepada kualitasnya. Oleh karena itulah kemampuan berkomunikasi yang mumpuni sangat diperlukan dalam dunia kerja, sebab kemampuan inilah yang akan menunjang performa serta kinerja seseorang. Yang kedua itu collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bekerja sama dengan seseorang atau lebih untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam dunia kerja tentunya kemampuan berkolaborasi menjadi bekal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para peserta didik, karena hal ini akan sangat berpengaruh ketika mereka dalam suatu dunia pekerjaan akan diberikan suatu proyek oleh atasannya. Tentunya pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara individual, melainkan harus diselesaikan atau dikerjakan dengan melakukan kolaborasi dengan yang lain. Itulah yang menyebabkan dalam melakukan perekrutan karyawan, perusahaan akan menjadikan kemampuan seseorang dalam bekerja sama dengan tim sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi, sehingga peserta didik diharapkan menguasai serta memiliki kemampuan dalam berkolaborasi atau bekerja sama yang mumpuni. Yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah.
Kemampuan untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah menuntut peserta didik untuk mampu menanggapi suatu hal dengan didasari pada pemikiran tingkat tinggi dan lebih kritis agar mampu melampaui pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan dari kemudahan akses segala informasi di abad ke-21 ini. Peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis yang mumpuni akan lebih matang dalam memikirkan segala sesuatunya, utamanya ketika berada dalam dunia kerja. Sehingga peserta didik dengan kemampuan ini dapat secara teliti dalam penyelesaian masalah yang mungkin dihadapi dan akan memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan peserta didik yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis baik. Dan yang keempat yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Agar mampu menciptakan peserta didik yang berkompeten dan unggul saat lulus nanti, maka kemampuan serta keterampilan selanjutnya yang harus dikuasai yaitu kreativitas dan inovasi yang tinggi. Memiliki kreativitas serta inovatif yang tinggi akan sangat bermanfaat dalam menciptakan suatu terobosan-terobosan kekinian yang nantinya akan sangat diperlukan di dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan saat ini akan merekrut lulusan-lulusan yang memiliki inovasi-inovasi cemerlang yang relevan dengan kebutuhan masa kini, dengan tujuan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan global lainnya. Maka dari itu, di abad ke-21 ini, peserta didik dituntut untuk mampu mengasah kreativitasnya, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga nantinya mampu menciptakan inovasi-inovasi cemerlang. Baik, next slide. Baik, di sini saya akan lanjut mempresentasikan mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh tenaga pendidik. Dikarenakan di era ini yang menjadi tuntutan adalah manusia tanpa terkecuali harus mampu bersaing tingkat tinggi, maka guru sebagai tenaga pendidik tentu juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi pada abad ke-21 ini. Tantangan tersebut meliputi, yang pertama, teaching in multicultural society, di mana tenaga pendidik harus mampu melakukan kegiatan mengajar di dalam suatu masyarakat multikultural atau masyarakat dengan keberagaman budaya serta kemampuan multibahasa. Yang kedua yaitu teaching for the construction of meaning. Artinya tenaga pendidik harus mampu mengajar dengan tujuan menyusun konsep pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, teaching for active learning, di mana tenaga pendidik mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif di kelas. Yang keempat, teaching and technology, yaitu di era globalisasi ini seorang tenaga pendidik tentunya harus cakap dalam menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Yang kelima, teaching with new view about abilities. Artinya tenaga pendidik mampu mengajar dengan berlandaskan pada pandangan baru tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu tenaga pendidik juga dituntut agar mampu melihat segala tantangan yang akan terjadi di masa kini, yang kemudian tenaga pendidik harus turut andil dalam mencari, serta mempertimbangkan penyelesaian masalah yang disebabkan dari berbagai dampak yang timbul. Ketika tenaga pendidik mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka mereka akan dikatakan sebagai tenaga pendidik yang profesional. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Kepada Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Cynthia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan pembelajaran di abad ke-21. Pada abad ke-21 ini, para peserta didik tentunya dituntut untuk mampu menguasai 3 kecakapan utama yang meliputi 1. Life dan career skill, 2. Learning dan innovation skill, dan 3. Information, media, and technology skill, serta menyandang kompetensi di abad ke-21 yaitu 4C. Karena hal-hal tersebut yang akan membekali para lulusan nantinya untuk melanjutkan di kancah dunia kerja. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembelajaran yang mampu memudahkan para peserta didik untuk memiliki kompetensi 4C. Pembelajaran tersebut dapat dijalankan menggunakan metode-metode pembelajaran sebagai berikut, yaitu
Yang pertama, metode discovery learning atau penemuan. Model pembelajaran ini akan mampu mendorong peserta didik untuk menciptakan situasi maupun hal-hal baru yang nantinya mampu mendukung proses pengembangan kreativitasnya. Misalnya, dengan memberikan pelatihan inquiry kepada peserta didik, yaitu belajar dengan cara menemukan bahan-bahan pembelajaran secara mandiri, sehingga mampu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis sebuah penjelasan dan peserta didik menjadi profitable dalam berpikir secara kreatif. Kemudian yang kedua yaitu ada inquiry learning atau penyelidikan. Sejalan dengan prinsipnya, inquiry learning akan mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan cara merumuskan beberapa pertanyaan serta mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Misalnya dengan melakukan presentasi dan juga diskusi. Dengan model pembelajaran seperti ini tentunya akan melatih peserta didik untuk aktif mengeluarkan pendapat selama berlangsungnya pembelajaran dan tentunya dapat melatih peserta didik untuk mampu berbahasa dengan baik dan benar di berbagai konteks. Model pembelajaran ini memberikan kesan yang menyenangkan dalam proses pelaksanaannya sekaligus meningkatkan cara berpikir peserta didik menjadi lebih kritis. Kemudian yang ketiga ada blended learning. Model pembelajaran ini telah menjadi salah satu desas-desus di dunia pendidikan pada zaman perkembangan globalisasi dan teknologi. Hal ini dikarenakan pola pembelajaran yang terkandung pada model blended learning mencakup unsur penggabungan atau pencampuran antara pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lainnya, seperti penggabungan antara pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara daring. Dengan model pembelajaran blended learning, kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel. Partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran juga akan meningkat akibat dari teknologi yang mempermudah keikutsertaan peserta didik dalam pembelajaran serta meningkatkan kepuasan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada problem based learning atau berbasis masalah. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam mengatasi suatu masalah hingga kemampuan berpikir kritis mereka akan semakin meningkat. Problem-based learning akan mendorong para peserta didik untuk melakukan suatu evaluasi terhadap hipotesis yang didasari oleh data-data yang telah dikumpulkan, di mana proses evaluasi ini dilakukan secara interaktif, yaitu dengan melakukan rekognisi terhadap hal apa yang mereka ketahui dan penting untuk diketahui, mengumpulkan berbagai informasi, serta melakukan suatu kolaborasi. Kemudian yang terakhir yaitu project based learning atau berbasis project. Menurut Thomas dalam Merlinda 2012 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini adalah suatu kesempatan bagi peserta didik untuk mampu memecahkan suatu masalah dengan mengambil keputusan dari berbagai sumber secara kolaborasi bersama dengan individu lainnya. Model pembelajaran ini dapat direalisasikan melalui pembelajaran kolaboratif seperti pemberian tugas berupa makalah. Dalam proses pengerjaannya, peserta didik akan melewati sebuah proses yang cukup panjang. Sekian tadi pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu perkembangan zaman sangat mempengaruhi proses kehidupan, di mana dalam dunia pendidikan, kompetensi pembelajaran abad ke-21 ini mengubah sistem teaching center menjadi student center. Adapun tantangan yang dimiliki pada kompetensi abad ke-21 ini mengharuskan peserta didik untuk memahami 4C, yakni critical thinking, collaboration, communication, dan creativity, yang akan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Demikian pula dengan adanya sebuah solusi dari kompetensi abad ke-21 ini antara lain yaitu life dan career skill, learning and innovation skill, dan information, media and technology skills yang dapat menjadi bekal untuk membantu peserta didik dalam menghadapi kompetensi pembelajaran abad ke-21 dengan penerapan metode-metode pembelajaran seperti discovery learning, inquiry learning, dan
blended learning, serta problem basic learning. Dan tidak lupa juga dengan project basic learning. Dengan adanya penerapan seluruh metode tersebut kepada peserta didik dapat membantu menciptakan lulusan yang tangguh dengan keterampilan individu yang diharapkan mampu menciptakan Grand Edition pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan unggul, juga berkualitas tinggi melalui sumber daya manusia yang dibekali dengan kemampuan diri di era kompetensi pembelajaran abad ke-21 ini. Sekian kesimpulan dari materi presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk itu, Dita dipersilakan. Baik, sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sebagainya, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.